Semua ada Bible sudah? Oke, ini pelajaran ini sedikit saja. Dia sama juga sambungan kepada pelajaran yang sudah yang Baki tulis. Pelajaran yang saya pilih adalah dalam 76. Dia punya tajuk pengharapan kita yang akan datang. Ini memang betul-betul bulat-bulat saya ikutah, dan saya akan coba sampaikan sesuai yang macam mana tuh mendiang coba untuk sampaikan dalam buku dia juga. Oke. Pernahkah kamu diberikan hadiah, tapi sesuatu hadiah yang mengecewakan? Pernahkah? Kamu dapat hadiah, terus ayah, Pernah. saya tidak suka nih. Kotak handphone tapi isi kerupuk. Oke. Oke. Oke, ini kan ada satu hadiah yang Tuhan sudah sediakan dan tidak akan mengecewakan kita. Cuma kita tidak sadar yang itu merupakan satu hadiah. Dia satu hadiah. Jadi sebagai ada dulu warm up. Oke, ini saya pilih ini tajuk sebab saya dibesarkan, saya membesar selalu kena kasih remind yang itu pengharapan ada, deh bang. Sebab batalisimia kan, jadi tidak lagi kita punya pengharapan kalau bukan Tuhan. Mama dengan bapak selalu cakap, tidak sudah kita punya pengharapan nih, Tuhan sajalah pengharapan kita nih. Jadi saya membesar dengan itu pikiran, itu mindset yang macam mana ada rintangan sekalipun, macam mana hidup kita susah sekalipun, pasti akan ada harapan, pasti akan ada yang lebih baik. Jadi itulah sebab kenapa saya pilih ini pengharapan. Jadi mari kita tengok apa yang Alkitab katakan mengenai pengharapan. Oke. Dalam pelajaran si pagi dia ada cakap pengharapan kita yang belum dilihat mata. Oke, coba mari kita buka dalam Roma 8 ayat 24. Kita suruh si Nino lah, boleh panjang sedikit tapi boleh juga. Roma 8 ayat 24 dan si Tito Roma 8 ayat 25. Nino Roma 8 ayat 24, Tito Roma 8 ayat 25. Oke, sudah jumpa Nino duluan. Oke, Nino. Kamu Nino. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Oke, si Tito. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Oke, kita tengok tuh Roma 8. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, dia bilang macam mana mau mengharap kalau tidak nampak kan? Kadang-kadang kita silap iklan. Kadang-kadang kita silap coba untuk memahami ini pengharapan. Kadang kita sudah ada sesuatu cobaan terjadi, barulah kita ada tuh pengharapan. Jadi di sana bila kita ada pengharapan dan itu perkara tidak terjadi sesuai yang kita inginkan, kita mulai kecewaan. Jadi itu pengharapan kan harus ada sebelum itu rintangan bermula. Jadi bila itu rintangan sudah bermula, macam kita dicobai, kita sudah tekun sudah di hati kita, ada sudah di hati kita yang kita akan kuat untuk get through itu pencobaan. Jadi itu pengharapan tuh mesti selalu ada.
Walaupun kita tidak nampak, tapi dia mesti selalu ada. Supaya kalau di masa akan datang kita dicobai, kita sudah kita sudah ada dalam mindset kita untuk kuat, dan kita boleh kita boleh melimpasi rintangan itu. So kita sudah ada pengharapan. Jadi pengharapan itu harus sentiasa ada. Bukan sudah kemalangan yang buruk berlaku, baru kita mau ada pengharapan, baru kita bilang, Tuhan tidak tolong saya, dia bilang. Padahal sebenarnya kita ditolong juga, cuma kita punya pengharapan itu lambat datang. Kita punya pengharapan dalam diri lah. Oke. Terusnya kita percaya pengharapan itu. Mari kita buka dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Si Cece, lepas itu Didi 2 Korintus 5 ayat 7. 13. 1 Korintus 13 ayat 12. Di depan. Oke, di sini ada saya kasih ringkas coba sampaikan yang ada ditulis dalam buku. Dia bilang dalam dunia sekarang ini belum kita lihat pengharapan, tetapi bila Yesus datang kedua kali dan kita masuk ke syurga, barulah kita lihat itu pengharapan merupakan hidup yang kekal. Jadi siapa tuh? 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke, kalau dalam English dia bilang, for we walk by faith but not by believe. sight. Seeing is believing, dia bilang kan. Jadi saya rasa itu ayat kan sudah kasih tahu kita. Dia bilang walaupun kita nampak macam samar-samar, nanti kita melihat muka dengan muka. Kalau dalam English dia bilang face to face, dia bilang tuh. Jadi artinya kita akan melihat dengan betul-betul, bukan lagi kena kasih tahu saja gambaran saja. Nanti di masa di surga nanti kita akan melihat muka dengan muka, maksudnya face to face tuh. Kalau dalam English kan Pak? Okay. Betul kan saya punya? Betul. Okay. Jadi jadi macam itulah yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita percaya dengan dia punya kata-kata, kita tidak akan dikecewakan. Kita teruskan lagi ya. Sudah dia itu ayat Alkitab sudah merangkumi itu semua. Seterusnya pengharapan kita adalah negeri Allah. Mari kita buka Inton Ibrani 13 ayat 14. Si Iyo Ibrani 11 ayat 10. 13 pada bilang. Papa. Inton Ibrani 11 ayat 10. Si Skylar. Oke. Ibrani 13 ayat 14. Buku Alkitab versi Borneo bilang 13 ayat. Oh, terakhir pula. Oke. Ibrani 13 ayat 14. Alkitab versi Borneo. Di sini kita tidak ada kota kekal, tapi kita berusaha mendapatkan kota yang akan datang. Okay. Enoch, si Skylar. Dia tidak mak, jadi sudah dibaca. Oh, Oke, bisa. siapa lah? Boleh. Siapa? Beli pangan. Ini juga tapi dia. Ini nak pula. Kita saya dulu ya nak. Kalau yang ayat itu dia bilang negeri yang akan datang tuh. Dia bilang yang bagi cerita. Yang ke CEO punya ayat, kita tetap bersabar menunggu negeri Allah. Oke, apa kita katakan dalam Ibrani 11 ayat 10? Yang dibina dan dicipta oleh Allah.
Coba balik. Enggak, 10 ya. Apa bacanya? 11 ayat Ya 10. itu, tapi ini Sama Melayu. Oh. Melayu dia. Enggak, 10 tuh si kayak cakap anu 11. Bukan sama juga, sama Lanza. ini. Sebab ia menanti Dari sekolah dia. Tidak, dia kota yang Bukan mempunyai sama dia. dasar yang direncanakan Dari peraturan oleh Allah. Oke. Apa dia bilang? Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi di negeri Tuhan tuh nanti akan ada kota yang mempunyai dasar Nanti di dan direncanakan dan dibangunkan oleh Allah. Jadi kita tetap sabar menunggu. Itulah tuh pengharapan kita. Dia mau sampai sudah nih. Jadi pengharapan yang Tuhan katakan adalah negeri Allah. Pengharapan kita adalah negeri Allah. The world is not my home. I'm just passing through. Dia bilang kan tuh lagu. Jadi pengharapan kita adalah negeri Allah. Jadi walaupun kita sedang ada COVID, tidak apa. Kita nanti di surga nanti tidak COVID tuh. Oke, kita teruskan lagi. Mau habis sudah nih. Oke. Di sini ada lagi ayat si Ayub. Apa Ayub katakan mengenai hal menunggu? Dia bilang, ini sangat penting lah. Macam mana kita mau tunggu tuh pengharapan? Macam mana kita mau ada itu pengharapan? Macam mana kita mau melihat itu pengharapan? Jadi mari kita tengok apa Ayub katakan. Apa Ayub katakan mengenai dirinya tentang hal menunggu pengharapan. Oke, Mak, kau boleh menjawab. Awilah Ayub 1 ayat 21. Ayub. Oke. Ada tanda apa? Di sini ada dia punya tulisan pendek. Ayub tidak mengharapkan hidup dirinya sendiri sekarang ini, tetapi kata Ayub, terpujilah nama Tuhan dalam pengharapannya. Oke. Coba weh. Ayub 1 Ayat 21. Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oke. Ini nih kita tengok yang di akhir kata si Ayub, Tuhan yang memberi, dia bilang. Tuhan yang mengambil dan terpujilah nama Tuhan. Dulu mama kata, saya lupa sudah, dia bilang macam mana kita mau memuji nama Tuhan kalau kita dalam keadaan untuk yang kita tidak mau memuji nama Dia. Jadi kita petik kata si Ayub nih, dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam macam mana keadaan sekalipun kita harus terus memuji nama Tuhan. Walau memang kadang-kadang dia macam memang susah lah kalau dalam terutamanya sekali kita dalam keadaan yang jangan bilang sakit fisikal, dalam kadang-kadang kita punya sakit mentality, kita punya pikiran dan kita punya jiwa tidak menentu. Itu pun salah satu apa juga tuh rintangan untuk kita. Jadi macam mana kita harus memuji nama Tuhan? Kita tengok dalam oke, lah sudah nih Ayub 14 ayat Inok lah Ayub 14 ayat 14 dan Cici sudah nggak tuh? Sudah. Didi Gitu. Saya sudah. sudah juga. Mama lah. N. Ayub 14 ayat 15. Inok 14 N 15. Inok 14. Inok dulu baru N. Oke. Ayub baca. 14. Ayat 14 15. Oke, Inok dulu. Iya, oh 14. 14 sampai 15. Ya, Inok 14 N 15. Baca. Ya. Jika manusia mati, dapatkah mereka hidup lagi? Tetapi aku akan terus menunggu sehingga masa kesusahanku berlalu. Maka engkau akan memanggil dan engkau akan rindu kepada kuatan tanganmu. Oke, apa dia bilang 14, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harapan selama hari-hari pergumulanku sampai giliranku, dia bilang.
Verse 15, maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Buatan tanganmu tuh kita lakukan sendiri. Jadi tanpa pengharapan kan, macam saya cakap tadi, kita akan jadi sakit, bukan dalam sakit kita punya fisikal, tapi dalam kita punya rohani, dalam kita punya, dia bilang kalau English our soul, dia bilang jiwa kita dan kita punya pikiran pun akan sakit. Jadi dalam kekecewaan itu, dalam kita punya sakit, kita punya dalaman itu sakit akan membawa kita kepada kekecewaan, putus asa begitu. Dalam kita punya rohani lah. Jadi macam mana kita mau mencari pengharapan, dia bilang macam mana kita mau ada itu pengharapan. Jadi itu pengharapan harus kita sentiasa amal begitu. Kita mesti sentiasa ingat. Kalau mama kan dia kasih selalu kasih tahu saya, kalau mau tambah darah kan, tidak darah kan, itu pengharapan kan macam sakit betul. Kalau HB lagi kan, kalau dia bilang kalau telepon hospital tidak darah, nah jadi tidak harapan. Itu pengharapan kan macam tu lah kalau saya. Jadi itu pengharapan tu kan kita macam sesuatu yang kita pegang lah untuk kita terus berbakti kepada Tuhan, untuk kita terus percaya, sesuatu yang perlu kita harus sentiasa amalkan dalam hidup kita. Sentiasa kita ingat. Kalau misalkan itu pengharapan lah yang membuat saya lebih betul mau sentiasa berdoa kepada Tuhan. Sebab itu yang mengingatkan saya akan ada dunia yang lebih baik berbanding dengan dunia ini. Nanti kalau di surga, ini yang saya selalu kena kasih ingat, ini yang saya sentiasa rasa macam memang itu Tuhan tuh ada yang bila kita di surga tidak lagi akan tiba masanya, tidak lagi sakit, tidak lagi tambah darah. Itu yang saya selalu ingat. Jadi itu yang akan saya selalu pegang. Jadi kalau kita semua pun nanti apa yang kita perlu, apa yang kita mau nanti di yang hadiah Tuhan berikan di negeri Allah nanti, itu akan semua ada di sana. Jadi saya yakin pelajaran hari ini akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Oke, ini kata-kata terakhir dalam itu pelajaran di pagi. Demikianlah kita sekarang ini menunggu pengharapan. Oke, amin.